Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hadir Bapak Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Dr. Muhammad Zain MAG. Alhamdulillah, di salah-salah kesibukannya Pak Direktur menyempatkan untuk bisa berdiskusi bersama kita untuk memberikan informasi tentang kegiatan asesmen kompetensi guru, kemudian asesmen kompetensi kepala dan asesmen kompetensi pengawas pada tahun ini diberikan oleh Tendis, yaitu alhamdulillah bersama Hendra Dermawan dari Manfaat Cimahi, kemudian akan didampingi oleh Ibu moderator kita, Ibu Hendra Administrasi dari MTS 2 Sukabumi. Saya menggunakan kepada membantu kegiatan ini. Silakan Ibu Hendra. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020, kita dapat berkumpul bersama melalui Room Bibek GTK Madrasah Kemendag Republik Indonesia. Sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, selaku Direktur GTK Madrasah, perkenalkan, saya Neden Sri Sulastri sebagai moderator dari MTSN 2 Sukabumi dan Pak Hendra Darmawan sebagai host dari Manfaat Cimahi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan dulu CV dari Bapak Direktur GTK. Nama Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, tempat tanggal lahir Tumpiling, Polewali Mandar, 6 Februari 1972, dengan alamat di Perumahan Legoso Permai Blok 1 nomor 10A Ciputat, dan nomor handphone beliau 0812 815 175. Adapun karir dan jabatan beliau, subhanallah, mungkin saya akan batasi saja ya Bapak, mohon izin. Yang pertama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam dari tanggal 15 September 2020 hingga sekarang. Kemudian Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia dari tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 15 September 2020. Kemudian sebagai Kepala Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat Diktis, Ditjen Pendidikan Islam. Kemudian sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, Kepala Subdirektorat Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Akademik, Subdirektorat Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tingkat Tinggi, Kepala Seksi Perencanaan Formasi, Subdit Ketenagaan, Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam,
dosen Fakultas Agama dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau pun berkiprah sebagai dosen pada Fakultas Usuluddin UIN Alauddin Makassar. Riwayat pendidikan beliau: tahun 1984 SD Negeri 031 Tumpili, kemudian MTS-nya di MTS Bonde Campalagian, Man Polmas, kemudian S1-nya di IAIN Alauddin Makassar, S2-nya program pasca sarjananya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan doktoral program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mengunjungi beberapa perpustakaan di Mesir dan juga berkesempatan untuk sudah mengunjungi Mesir dan juga Perancis dan juga Belanda dan juga Belgia ya Bapak ya. Ini karir atau karir beliau. Yang pertama, beliau juga memimpin delegasi 10 dosen PTKI untuk program Daurah Al-Lupoh. Kemudian bersama tim SILE berkunjung ke Gulf University Ontario, Kanada, kemudian juga ke Istanbul dan menampingi Profesor Abdurrahman Mas'ud, PhD. Karya dari beliau juga seorang penulis, adapun bukunya yaitu Membangun Keluarga Humanis, kemudian Sahabat Juga Manusia, Dekonstruksi Sakralitas Sahabat Nabi, dan Tinjauan Sosioantropologis. Beliau juga sebagai editor dari beberapa buku, diantaranya yaitu dari karya Profesor Dr. Haji Al-Qadri Azizi, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan beliau pun juga seorang blogger dan juga pecinta Jalaluddin Rumi. Tiada hari tanpa membaca Rumi. Baik, Bapak dan Ibu, itu asesmen CV dari narasumber kita. Adapun materi kita kali ini adalah penjelasan tentang asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi kepala, dan asesmen kompetensi pengawas. Asesmen kompetensi ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas guru, kepala madrasah, dan juga pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Baik Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah penasaran dari materi ini, dan materi ini terus terang Pak, kami sangat menunggunya sejak sekian lama. Alhamdulillah, mungkin Bapak dapat menjelaskan lebih detail tentang AKG, AKK, dan juga AKP ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi dari Bapak Direktur GTK Makassar, Bapak Dr. Zen FAG. Untuk waktunya kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Neneng Sulastri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semuanya. Amin. Amin ya Allah. Saya melihat ini sudah ada 144 lebih ya. Ini mohon maaf Bapak, yang ada di Webek belum ditambahkan dengan yang di streaming YouTube.
berapa awalnya? Udah dicek nggak? Yang di streaming YouTube mungkin saya minta bantuan Bapak Abdurrahman. Saat ini 104 Kak. 104, berarti kurang lebih ada 285 Bapak. Terima kasih kepada yang menonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Yang saya hormati dan saya apresiasi kawan-kawan dari Asosiasi Guru Biologi Indonesia, Jawa Barat ya. Saya hormati semua guru-guru kita. Ini di layar saya ada Hendra Demawan, ada Pak Agus Warka, ada Lukmanul Hakim, MA, ada Dina Herlina, ada Muhammad Haryadi Jorajati, Abdurrahman, yang Lani ya, semuanya, Nalan Suherlan ya, semuanya yang tampil di sini. Pertama saya bersyukur, berterima kasih atas inisiasi yang luar biasa ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa bersilaturahim. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya baru 2 minggu ya di jabatan ini. Tentu saya harus belajar cepat, berpikir dan berinteraksi secepatnya dengan para guru kita. Saya sangat terbantu dengan asosiasi-asosiasi yang ada di kita, asosiasi guru madrasah luar biasa. Ini adalah sebuah asosiasi organisasi untuk saling memperkaya gagasan, memperkaya ide, seperti kita sangat berapresiasi. Kemarin juga saya diminta oleh salam kenal dari kawan-kawan guru nuklir, cara tentang nuklir. Ada lagi guru-guru yang terkait dengan road to oval. Ya, jadi sekarang ini saya bicara dengan teman-teman yang ada di asosiasi guru biologi. Ini suara saya terang ya? Jelas Pak. Ya. Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas. Mengenai permintaan kita yang umum dulu ya, karena ini baru salam kenal ya. Saya juga sudah disiapin oleh stafnya ada 40 lebih terkait dengan meditator oleh saudara moderator tadi. Saya mau bicara yang umum dulu. Nanti kalau moderator bisa dengan Mas Fahmi ya, Mas Fahmi Mustafa bisa diundang nanti webinar yang selanjutnya. Dan saya tidak mau secara detail mengenai hal-hal yang sangat teknis terkait dengan asesmen itu. Tapi insya Allah asesmen itu kalau tidak ada orang mengintai, kita dikerjakan bentar lagi kira-kira November itu landing ya. Sudah kita eksekusi pekerjaan itu dan di sini sudah ada lain semua. Kapan dan siapa. Yang jelasnya insya Allah kita melibatkan banyak sekali guru, ada 400 guru dengan kepala sekolah atau pengawas itu juga akan terlibat di dalamnya dalam proses ini. 480.000 orang. Yang kedua, barangkali kita melibatkan 2.500 titik yang se-Indonesia. Dan mohon teman-teman di asosiasi ini saling memberi kabar, menginformasikan berita-berita kepada kawan-kawan kita untuk saling memperkuat enrichment, memperkaya informasi, memperkaya gagasan kita semua. Karena saya ingin guru-guru secara kualitas, secara kompetensi, dari hari ke hari harus semakin meningkat. Itu ya harapan saya yang kita memiliki guru lumayan besar ya, 354.000 guru yang saya lihat di sini. Itu yang pertama yang ingin saya. Yang kedua, ya tentu teman-teman guru sudah paham semua berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 2005 ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi sebagai guru. Ya, kompetensi pedagogik, memastikan tentang perencanaan pendidikan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian,
yang kira-kira guru itu yang harus demokratis, menjadi teladan, yang harus mengajar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi sosial. Guru itu yang mengerti budaya, mengerti komunikasi, bisa bekerja sama dengan pihak yang lain, bisa bekerja sama dengan suku-suku yang berbeda, bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Dan yang keempat, yang tentu ini menjadi komponen yang besar, yaitu kompetensi profesional. Jadi guru kita tentu terkait dengan penguasaan konten ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Yang kedua, yang mengerti tentang teknologi IT, yang bagaimana mereka bisa membuat sebuah konten-konten pembelajaran yang menarik, mudah dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian, ya tentu ini guru-guru profesional itu maknanya kita melakukan asesmen. Saya sebagai pegawai sudah berkali-kali di asesmen. Di asesmen sebagai asesmen 3, di asesmen sebagai calon asesmen 2. Kemarin juga saya ikut untuk asesmen calon eselon 1, sudah lulus sudah besar. Jadi asesmen itu sebuah keniscayaan, sebuah proses yang kita harus lalui, harus kita lewati. Itu adalah persoalan nasional, persoalan biasa sebagai ASN, sebagai guru profesional. Jadi santai aja, itu biasa saja. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, itulah yang akan kita asesmen itu begitu. Yang jelas saya berpesan kepada semua kawan-kawan, jadilah kita menjadi sebagai manusia otentik. Didiklah peserta didik itu menjadi manusia yang mempunyai integritas. Orang peserta didik kita memiliki manusia otentik. Kira-kira kalau bahasanya Mas Nadiem Makarim, manusia merdeka. Ini yang diperlukan oleh bangsa ini dalam zaman kita ini. Peserta didik yang kita sebagai manusia merdeka, manusia otentik. Itu pesan saya yang kedua. Yang ketiga, pesan saya adalah tugas guru, tugas profesional guru adalah bagaimana memantik curiosity seorang peserta didik. Keingin tahuan anak itu harus jangan sampai guru itu ya harus membangkitkan kreativitas siswanya, harus bisa memantik ide-ide imajinasi peserta didik kita itu. Di creative school, bagaimana kita menciptakan sekolah atau madrasah yang kreatif. Anak-anak itu selalu memiliki pikiran-pikiran bagus, lalu keinginan tahuannya selalu muncul. Itulah tugas guru. Mohon kawan-kawan, bagaimana membuat siswa kita itu penasaran. Lalu kemudian selalu senang membaca, keinginan tahuannya selalu terbangun. Itu pesan saya. Kemudian ini pada era sekarang, karena kita sudah masuk era teknologi yang luar biasa, yang disebut sebagai Industrial Revolution, maka tugas kita yang kemarin itu kan tugas guru sebagai pedagogik ya, itu bergeser naik ke atas menjadi cybergogi. Cybergogi itu ya seorang guru harus belajar PowerPoint, belajar membuat visual, sehingga kalau mengajar itu gambar-gambarnya bagus. Nah, kalau perlu ya ada video-video yang kira-kira bisa memantik visual intelligence, kecerdasan gambar, kecerdasan visual siswa-siswa kita. Itu penting sekali. Jadi karena tugas guru memang tidak sederhana, profesional. Nah, guru ini kan profesional. Seperti dokter ya, dokter itu juga profesional. Kalau ada orang sakit flu, ya dikasih obat yang pas. Kalau juga dengan guru profesional, kalau ada anak ahli menghitung, ya dia harus memastikan bahwa anak itu
belajarnya bagus, kemudian anak itu bisa mengembangkan potensi atau kemampuan di bidang matematika atau di bidang biologi. Anak ini suka tentang bakteri, belajar tentang virus, belajar tentang binatang-binatang kecil. Nah, saya pikir ini penting seorang guru menciptakan konten-konten pembelajaran yang konten itu bisa nanti diikuti atau gagasan dari saya kan kebetulan anak saya itu suka juga biologi. Saya tanya, apa yang menarik di biologi? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu apa katanya? Di biologi itu kan ada buku induknya ya, kabel Ricci itu. Buku induk itu besar, tebal, itu bagus katanya, karena semua sudah masuk detail-detail di buku kabel Ricci. Tetapi kalau semua detail itu tebal banget. Bagus sekali katanya kalau buku itu dibikin tipis-tipis, ada semacam panduan, semacam modul yang kira-kira anak itu tertarik. Jadi seperti Y-nya. Buku Y itu kan menarik sekali, bisa memantik anak tertarik ya kepada anak-anak kita. Itu yang ketiga yang ingin saya pesan dalam pertemuan yang sangat menarik. Kemudian mengenai asesmen tadi, saya minta kepada panitia dari Bank Dunia itu agar dimasukkan kalau kepala sekolah dan tentu leadershipnya yang penting ditambahkan di situ, memastikan bahwa kepala sekolah itu tidak sekedar sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, tetapi kompetensi leadershipnya harus masuk dalam asesmen ini. Kemudian kalau guru tentu kompetensi pedagoginya, kompetensi keilmuannya, kompetensi profesionalisme guru yang bertanggung jawab secara akademik terhadap apa yang diajarkan kepada siswa dan siswi. Itu yang mengenai asesmen. Mengenai yang kelima, saya menuntut betul kepada teman-teman agar integrasi ilmu itu penting ya. Kalau ini saya titip, siapapun dari Bapak Ibu, karena saya menginginkan anak-anak yang tertarik biologi dan selalu mengikuti ayat Al-Quran, tanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami telah akan memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami di horizon dan terhadap diri manusia itu sendiri ada ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sampai mereka jelas kepada mereka annahu al-haq, bahwa ada Allah yang maha mutlak, ada Tuhan yang maha mutlak. Jadi ini yang saya maksudkan bahwa semakin pintar seorang belajar sains, semakin bagus spiritualitasnya. Ya, saya ingin saya bilang sama teman-teman yang sampai kita seperti Stephen Hawking yang menulis The History of Time, beliau menulis buku Grand Design. Tapi di penghujung bukunya itu dia mengatakan bahwa alam raya ini sudah bekerja secara otomatis mengikuti nature of law, hukum-hukum alam. Oleh karena itu doa tidak perlu, karena Tuhan tidak bisa lagi mengintervensi jalannya alam raya ini. Ini kan kita tidak menginginkan anak seperti itu. Kita menginginkan bagaimana anak-anak kita seperti Profesor Abdul Salam. Profesor Abdul Salam adalah saintis muslim pertama penerima hadiah Nobel. Ketika beliau menerima berpidato pada hadiah Nobelnya itu, saya untuk bawa bukunya ya, buku pidatonya itu. Ada buku pidato tipis ya, pidato inaugurasi Profesor Abdul Salam ketika beliau menerima hadiah Nobel kimia ya. Nah beliau membaca apa? Beliau membaca ayat Al-Quran ketika beliau melakukan pidato inaugurasi
dan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Mulk itu yang sering sekali dibaca oleh para imam itu. Lalu beliau mengucapkan itu ayat surah Al-Mulk ayat 3 sampai ayat 4. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasib. Kamu tidak akan melihat ketidakseimbangan dalam ciptaan yang maha Tuhan yang maha pemurah. Pandanglah kembali apakah kamu melihat suatu kekacauan, kemudian pandanglah berulang kali, pandanganmu akan kembali padamu suci atau melelahkan. Jadi alam raya ini dalam teori Imam Ghazali, teori teologisi, adalah alam raya yang sangat sempurna. Gunung sudah seperti itu, bukit-bukit, awan, kemudian pasir, pantai-pantai, gelombang dan sebagainya. Itulah alam raya yang paling indah pada saat itu. Kita berpandang, meneliti berkali-kali, memandang langit, bintang-bintang, sistem surya, itulah yang paling indah ciptaan Tuhan sampai hari ini. Yang menurut hanya manusia Bapak Ibu. Dan ini beliau ucapkan ketika beliau mengucap pidato inaugurasi penerimaan hadiah Nobel. Ini yang kita harapkan anak-anak kita, ya guru-guru biologi, anak-anak kita yang tertarik kepada biologi, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi spiritualitas. Tentu spiritualitas dalam materi yang sangat luas. Umpamanya saja sekarang kita akan virus ya, virus corona. Ada orang menyebut dalam Al-Quran sudah ada ayat dari Allah la yastahi ayyadru masalam ma ma'un wa sama fawqaha. Faman ladina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa man ladina kafaru fa yaquluna ma azara Allah bi hadha masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa man yudillu bihi ila al-fasiqin. Jadi ya ini yang begini-begini penting menjadi kesadaran bersama itu. Bukan maksud saya integrasi ayatisasi, tidak. Ketika teman-teman biologi ajar anatomi tubuh, ya ingatlah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ulama besar yang lahir pada abad 10 dan 11 Masehi. Dan beliau adalah merupakan bapak anatomi dunia. Kalau kita baca bukunya Al-Qanun Fiqhi, maka beliau sudah menjelaskan sangat bagus teori-teori tentang anatomi tubuh. Yang berbeda dengan Barat adalah beliau kalau menjelaskan anatomi tubuh itu fungsi-fungsinya ada, tapi tidak menggambar alat kelamin. Beda kalau kita belajar buku anatomi dari Barat, kelamin juga digambar sedetail-detailnya. Jadi Ibnu Sina itu mempertimbangkan etika yang luar biasa. Jadi saya tidak meminta teman-teman ayatisasi, tapi saya juga tidak meminta teman-teman untuk nostalgia terhadap renaissance Islam pada abad pertengahan itu. Tapi kita harus ada spirit keilmuan saintis muslim pada saat itu. Ketika menciptakan sebuah teori-teori baru, beliau mengatakan Subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka Rabbana. Jadi begitu menemukan teori baru, dia tidak mengatakan saya hebat. Dan beliau mengatakan Subhanallah ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah di muka bumi ini yang diciptakan secara sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Ini yang kita harapkan seperti itulah saintis muslim pada zaman kejayaan mereka. Jadi tidak sombong, tapi mereka itu semakin tebal ketakwaannya kepada Allah. Mengenai teori evolusi Darwin ya, kalau kita baca Rasail Falsafah di jilid itu sudah dicapai di situ mengenai teori evolusi ada di situ. Syekh Muhammad Abdul dan Tafsir Manabil sudah menyebutkan. Jadi ya yang begini-begini perlu kita menjadi refreshing lagi, recharging lagi, supaya teman-teman bisa. Orang kalau bicara tentang teori-teori apa itu? Teori-teori
Kopernikus. Sebenarnya jauh sebelum Kopernikus hadir sudah ada Abu Raihan Al-Biruni. Orang sudah jauh lebih bagus. Sudah bisa menghitung jarak bumi, menghitung sistem tata surya, menghitung kiblat dan sebagainya. Musa Al-Khawarizmi pencipta angka nol. Al-Khawarizmi itu kan algoritma ya Pak ya, bahasa Inggrisnya. Itu sudah luar biasa, jauh. Makanya Mark Zuckerberg pencipta apa itu Facebook mengatakan, saya heran dunia yang sekarang, anak-anak muda sekarang di dunia mengidolakan saya sebagai seorang penemu Facebook, tetapi orang yang sangat saya kagumi adalah Abu Musa Al-Khawarizmi. Yang begini-begini harus kita tanam kepada peserta didik kita agar mereka itu tidak buta sejarah, bahwa sebelum Eropa maju, pengetahuan yang terpendam di filsafat Yunani, matematika, kedokteran dari Cina dan India, sudah tenggelam dalam laut sejarah kemanusiaan. Umat Islam semenjak abad 8 sampai abad 13 sampai abad 15 jatuhnya Ottoman Empire, itu selama 800 tahun sudah mengembangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa dan menjadi jembatan peradaban yang temuan-temuan modern. Jadi itu jangan loncat dari Yunani langsung ke Barat. Nah, ada tempo waktu 800 tahun di mana umat Islam mengembangkan pengetahuan yang luar biasa. Ditandai dimulai dari Baitul Hikmah di Baghdad pada masa Khalifah Harun Rashid dan masa Ma'mun. Jadi bukan nostalgia, tetapi kontinuitas keilmuan itu harus ada. Ini yang saya minta guru-guru biologi bisa mengembangkan itu tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap temuan-temuan. Yang terakhir, karena ini terkait dengan guru biologi, saya meminta betul barangkali memang kita harus membangun kesadaran baru, kondisi akademik baru di era sekarang ini. Dan saya menitip temuan Daniel Goleman. Ya, kalau kita dulu baca social intelligence, kecerdasan sosial, beliau sekarang menulis buku namanya ecological intelligence, kecerdasan lingkungan hidup. Jadi anak-anak kalau minum seperti ini harus sadar ya, ini teh dari mana, ini plastik dari mana. Kalau belanja di supermarket, belanja di Indomaret dan sebagainya harus mengecek nanti sampah-sampahnya itu dari mana dan sebagainya. Kalau kita beli baju ini dari mana asalnya, apakah kita merusak kulit dan sebagainya. Yang begini-begini kita harus ada kecerdasan ekologi, kecerdasan lingkungan hidup. Kalau di rumah kita semakin banyak taman, semakin bagus, semakin menyehatkan, dan sampai bunga-bunga kita bunga-bunga plastik semua, sehingga tidak memberi dampak terhadap kesehatan kita. Atau di rumah kita banyak yang tidak sehat, banyak sampah-sampah di sekitar sekolah. Saya pikir ini kesadaran ekologi, kesadaran lingkungan hidup harus ditanamkan bagi peserta didik. Guru-guru biologi punya tugas sangat mulia untuk ini, dan anak-anak sekarang apalagi dengan corona makin sadar kita pentingnya lingkungan yang bersih, lalu hand sanitation, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu semua mengajarkan kita untuk agar kita hidup bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari kita. Saya pikir ini yang beberapa salam kenal saya kepada Bapak Ibu. Saya senang sekali. Saya belum mohon izin, belum bicara detail pada saat ini karena saya belum saatnya saya bicara sangat detail. Tapi insya Allah kami akan membuat sedang juga ya, sedang membuat beberapa surat-suratnya yang bisa kita upload, bisa kita ini mengenai akses ini. Kalau saya sudah PowerPoint, saya sudah siapin ini, PowerPoint-nya banyak sekali. Ada 5 halaman nih, ada semua PowerPoint-nya, bagaimana kita melaksanakan itu.
Dan terima kasih seterusnya. Demikian beberapa yang saya pikirkan yang kita akan kerjakan. Mohon dukungannya, mohon doanya, mohon supportnya agar kita bisa bekerja cepat untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, keluarga semuanya. Sudah lebih 200 orang yang ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang penuh kenangan, yang menyenangkan, dan kita saling pengalaman di kecerdasan, dan semoga asosiasi guru biologi ini semakin sukses, semakin dekat dengan anak-anak kita. Demikian, Ridwan Mas, kekuasaan manusia adalah sesuatu yang dicapai. Malah yang maju, lagi maju dulu, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya. Jangan dipermainkan semuanya. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mungkin saya mohon izin menyampaikan yang hadir di dalam room ini tidak hanya asosiasi dan perkumpulan dari guru biologi Jawa Barat saja, Pak, tapi sebetulnya ini dari beberapa yang lainnya, diantaranya juga ada dari guru MI, kemudian guru MTS juga, termasuk saya Pak, saya juga guru MTS, kemudian guru MA, ada juga kepala-kepala madrasah Bapak, dan juga di yang duduk di panelis juga Bapak, itu saya perkenalkan ada beberapa orang pengawas juga. Dan Bapak dan Ibu di sini semua mungkin antusias, sangat antusias sekali dengan kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh MBB. Karena rasa penasaran kami mungkin Pak dari guru, kepala madrasah, dan juga para pengawas yang ada tidak hanya dari Jawa Barat saja Bapak ini yang hadir, tapi insya Allah dari Sabang sampai Merauke juga ada. Baik, mungkin Bapak di sini mohon izin ada pertanyaan dari beberapa partisipan. Bisa Pak ya? Oke. Yang pertama mungkin saya bacakan dulu dari chat. Baru kemudian nanti saya akan ke yang raise hand. Kita yang dari chat dulu Pak. Ini dari Pak Budi Santosa dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Budi Santosa, ini yang sudah ada di dalam mungkin. Izin bertanya, pertanyaan yang pertamanya itu ya adalah apakah nilai AKG itu akan mempengaruhi tunjangan profesi guru Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan program PPG mulai dilaksanakan kembali? Hanya dua dulu Bapak, sementara mungkin nanti akan ada pertanyaan yang lainnya. Silakan Pak, langsung saja. Terima kasih. Saya belum menjelaskan mengenai asesmen ini. Tapi asesmen itu baik. Asesmen itu pasti baik. Kalau usah ditakuti, ikuti saja, belajar yang bagus, ditulis apa yang ada, pasti itu bagus. Itu ya, itu. Jadi, dan mengenai apa namanya secara umum ya, dalam logika amanah undang-undang guru Indonesia nomor 445 itu kan ada 3 K: meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, kualifikasi pendidikannya, meningkatkan kompetensi guru dan dosen, meningkatkan kesejahteraan guru. Ini hampir terus sampai itu selalu ada itu oke lah itu. Pasti kalau kita mengambil keputusan itu kita hadir di sini untuk memuliakan guru, untuk menghormatkan guru. Kita ini bisa bekerja di sini karena jasa-jasa para guru-guru kita.
prinsip itu, insya Allah negara kita harus selalu hadir bersama dengan Ibu. Jangan khawatir, ikuti saja semua prosedurnya, pastikan bahwa teman-teman kita sudah layak untuk mengikuti asesmen ini 440.000. Ya, memang kita lagi mengajukan ke Juni 2020 kita sudah mengajukan kepada Badan Nasional Pendidikan Tinggi agar kita mandiri di dalam pelaksanaan LPTK kita ini. LPTK kita ada sekitar 36 ya, LPTK di Indonesia. Semua agama bukan hanya pendidikan Islam, tapi kita harus sudah berusaha untuk ini mudah-mudahan kendala kita itu adalah harus ada proses studi PPG di perguruan tinggi yang punya LPTK, apakah UIN ataupun yaitu UIN, atau yang sederajat. Hanya yang sedang kita perjuangkan. Mohon dukungan dan support kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa kita segera. Kontrak kita sampai Desember 2020. Jadi mudah-mudahan tahun depan. Amin. Semakin bisa. Amin. Maju, karena saya dengar ada 6.000 yang sudah begitu ada 2.000 yang masih menghalang kelulusannya ya. Mudah-mudahan saya juga bisa mengerjakan cepat dan bisa kita mandiri agar kawan-kawan itu tidak terlalu menunggu itu terkait dengan hal lain, terkait dengan kompetensinya juga terkait dengan kesejahteraan. Jadi saya tidak bisa menjadi sama dulu dan minggu ya di tempat ini. Insya Allah nanti bekerja keras. Saya dikasih informasi kalau ada hal lain bisa kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Hal-hal yang baik tentu kita harus segerakan agar kawan-kawan kita bisa meningkatkan kompetensinya, apalagi kalau terkait dengan kesehatan. Kita lagi presentasi mengenai Mbak. Hari ini kita lagi memvalidasi 617.000 guru honorer ya dan tenaga pendidikan kita yang sebentar lagi mudah-mudahan November sudah mendapatkan bantuan dari negara. Kemarin kita dengan pandemi COVID-19 ini cukup terkena dampaknya ya. Dan ini kita sudah memiliki data 425.000 guru yang sudah memiliki by name, by address, by school, dan ada rekeningnya. Masih ada 162.000 ya. Tidak ada nama, tidak ada tempat mengajar, tidak ada, ini rekeningnya belum ada. Ini teman-teman yang minta sampai 11 Oktober sudah bisa memiliki rekening aktif supaya kita bisa segera bekerja, memberikan afirmasi negara hadir dalam sejarahnya memberikan bantuan pada guru-guru honorer dan tenaga pendidikan kita honorer. Ya, siap. Bapak, mungkin sekarang kita beralih dulu ke yang raise hand ya Pak ya. Pak Hendra, Siap. bisa dibukakan yang raise hand dari... Oh ya, siap Bapak, satu-satu yang raise hand Pak. Oke. Ibu Adeina. Ya. Ya, sudah dibuka. Ya, Ibu Adeina. Ibu Adeina. Oh, tidak ada. Dilanjut ke Ibu Wiwin, Pak. Ya. Ibu Wiwin. Ya. Siap. Halo Bu Wiwin. Silakan Ibu. Oh, kalau
Kalau begitu kita teruskan dari Pak Yusrul, Pak. Siap. Pak Yusrul. Iya. Halo, Pak Yusrul. Assalamualaikum Pak Yusrul. Waalaikumsalam, Ibu. Oh iya Pak Yusrul, Bapak raise hand. Ya. Silakan Bapak diajukan pertanyaannya secara langsung ke Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Muhammad Zain. Oke, Ibu. Ya, silakan Bapak. Dari Aceh ya. 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 Jadi kebetulan guru di sini ada pertanyaan, Bu. Yang pertama, apa bedanya UKG sama AKG ini, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kami tadi kurang jelas imbas atau efek jika ada guru yang nilainya AKG-nya itu nanti di bawah grade. Jadi mohon penjelasannya, Pak. Jadi saya kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin, ataupun kalau memangnya nilainya jelek nanti apa imbasnya ke kita. Itu saja, Bu. Siap. Bapak mungkin bisa langsung dijawab saja mengingat waktu. Ini udah bisa ini Kita masih bahas adalah tentang kompetensi, akan mencari skenario untuk mengafirmasi kawan-kawan kita itu. Sama juga dengan yang terjadi sekarang kan, yang ikut PJJ itu ada yang tidak lulus, ya kita selalu memberi afirmasi, memberi fasilitasi agar teman-teman itu, jadi mereka kalau ada yang begini-begini tidak mungkin dibiarkan sendirian. Jadi kita akan mencari skenario cara-cara tertentu akan mereka diafirmasi. Ya, karena mereka ini kan bagian daripada melindungi undang-undang. Dan saya berharap dalam kaitan itu sehingga saya berharap betul asosiasi seperti asosiasi biologi ini bisa bersama-sama ya, bersama-sama kita untuk membantu kawan-kawan kita. Itu ya. Siap Bapak. Satu lagi mungkin Pak yang dari chat. Oh iya. Ini dari siap Bapak. Ini dari Ibu Maulida Anggraeni. Ini yang mau bertanya, pertanyaannya, bagaimana tindak lanjut setelah kegiatan AKG ini dilaksanakan? Itu yang pertama, tindak lanjutnya ya Pak. Yang kedua, kenapa AKG ini tidak melibatkan guru mata pelajaran lain? Jadi yang dilibatkan itu hanya guru UN plus BK kalau tidak salah ya Pak ya? Oke, kita pelajari dulu. Kita tanya pada kawan kita ya. Usulannya apa? Mana Pak jadi? Silakan usulan apa? Kenapa Pak? Usulannya apa? Usulannya? Usulannya ini mengapa AKG itu tidak melibatkan guru mata pelajaran lain? Karena yang ada di edaran itu Pak, kalau tidak salah, yang menjadi target prioritas mungkinnya untuk sekarang itu yang AKG itu adalah guru 4 mapel yang di UN-kan, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan BK. Sementara mata pelajaran yang lain mungkin untuk saat ini tidak dilibatkan. Oke, bisa catat ya. Bisa catat dong. Ya. Siap, Pak. Ini pertanyaannya masih sama Pak katanya. Kok kenapa? Ya. Nih, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah AKG ini diwajibkan bagi semua guru atau hanya bagi yang telah bersertifikasi atau in-passing saja Pak? Kalau penggunaannya saya harus asesmen. Nanti saya pelajari lagi
jelas bagaimana tahapannya, bagaimana syarat-syaratnya bisa ikut asesmen. Tapi yang inti yang kita tahu dalam undang-undang dan PP tentang itu nomor 13 2017 mengenai ASN itu, manajemen ASN, memang ASN itu harus bukan hanya naikkan pangkat, tapi untuk mengetahui potret. Sebetulnya ini kita ini potretnya seperti apa? Kemampuan kompetensi profesional kita itu seperti apa? Jadi harus ada potretnya secara nasional untuk mengukur diri kita. Kalau tidak pernah dites, tidak pernah ikut asesmen kan sulit untuk mengukurnya. Ya. Jadi seperti ini baik, ikuti saja sepanjang itu mengikuti syarat-syaratnya. Nanti saya lihat lagi aturan-aturan yang terkait dengan persyaratan. Untuk sekarang yang saya lihat yang ada yang 450 melebihi separuhnya dari gurunya ada 300 Mana yang passing, nah ini masih ada ini gurunya dari pondok dan masih ada guru yang sudah sertifikasi dengan passing ada 178.000 ya. Umum dulu jawaban saya, masih umum. Oke. Bu Nenden masih ini ya, masih menjadi penasaran nih Pak Direktur belum. Hendra? Ya. Bapak mungkin ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Asesmen itu dilaksanakan tentunya berdasarkan pengalaman empiris yang mampu dicapai tujuannya yang diinginkan. Nah, pengalaman empirik saat kapan dan mengacu kepada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh siapakah? Dan yang kedua, apakah benar hasilnya seperti yang ingin kita capai? Serta pertanyaan yang sama juga seperti yang tadi di atas, apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, itu kan begini, sekarang ini kita melaksanakan itu kita evaluasi. Itu ada hasilnya, ada potretnya. Nanti dari situ kita lihat kira-kira langkah-langkah kebijakan 2021 apa. Kalau itu terkait dengan kompetensi, dan itu kan kewajiban negara kita semua untuk meningkatkan. Dengan cara apa ya? Kan banyak. Bisa dengan motor, bisa dengan seminar, ada macam-macam. Apalagi sekarang lebih gampang kan mengadakan seminar dan sebagainya. Nanti kita touch pada konteks apa kita bisa intervensi. Jelasnya saya senang bisa bergabung, salam kenal ya kepada kawan-kawan kita yang asosiasi guru biologi ini lebih cepat dan lebih aktif, lebih progresif, lebih maju ya cara berpikirnya. Apa namanya itu? Semula ya, semula sekarang. Jadi ini salam kenal dulu lah. Jadi intinya jangan terlalu berat-berat dulu mungkin ya Pak ya. Jadi saya baca umum dulu. Baru 2 minggu sudah di sini. Ini saya lama di Oke, untuk tim teknisi mungkin Pak, katanya ini kami di lapangan itu kesulitan sekali dalam masuk ke simpatika, terutama mungkin di menu AKG-nya Pak. Begini, tulis surat aja. Tulis surat, sudah saya. Kita lanjut. Oke, siap Bapak. Apa yang bisa kita intervensi, kita harus kerjakan. Memang, siap. lagi maintenance. Maintenance. Ya, di seminggu ini. Program ke depan seminggu. Oke, siap Bapak. Pertanyaan selanjutnya juga Pak, di sini ada permohonan katanya Pak, mohon kuota sertifikasi ditambah Pak, biar kami semua yang PNS itu bisa disertifikasi, apalagi kemarin yang kuotanya sertifikasi khusus mapel fisika sangat sedikit katanya Pak. Ini dari Pak Rustam Bula.
dari Mang Satu Buton, Pak. Ini mungkin Pak tentang kuota ini Pak, kuota sertifikasi. Buton ya? Iya Pak, dari Buton Pak. Jauh kan Pak? Buton atau Wakatobi? Buton atau Buton? Buton Pak. Dari Buton, Mang Satu Buton katanya. Banyak manuskrip di sana itu. Iya. Nanti kita lihat ya. Pokoknya saya hadir di sini untuk memuliakan para guru ya. Saya tidak bisa menjanji apa-apa, tapi kita akan bekerja keras, sungguh-sungguh, tulus untuk memuliakan para guru. Oke. Undang guru dan dosen itu saya sudah berebut sejak 2005. DPP lahir tentang undang-undang itu saya paham betul. Saya lama di pendidikan tinggi, jadi dosen. Oke. Bapak, ini ada Komunikasi pertanyaannya, Bapak, mohon izin ini ada kalau yang sekarang dari pengawas Pak nih Pak. Pertanyaannya. Oke. Ini pengawas dari Kemenag Kabupaten Bogor Pak, atas nama Ibu Kiki Zakiah. Mohon izin Pak. Hah? Dekat rumah ya Pak. Padahal rumah aja pertanyaannya ya Pak ya. Jika mengacu kepada juknis AKG, AKK, bagaimana bagi kepala madrasah yang baru 4 bulan menjabat dan sudah terdaftar di Simpatika, apakah bisa ikut AKK? Sementara persyaratannya itu harus melampirkan PKKM dan PKKM itu hanya bisa dilakukan dalam satu yang sudah menjabat 1 tahun. Itu mohon solusinya katanya Pak. Pertanyaan ini tinggal di saya. Oke, siap Bapak. Ini sangat teknis, harus menjawabnya secara regulasi. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke. Bu Nenen, Baik Kak, yang Raisen mungkin Pak satu lagi saja Pak dari Bapak Tabrani Lubis. Pak kami ya, halo Pak. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kompetensi yang harus dicapai oleh guru Pak ya. Ada kepribadian, ada pedagogi, ada sosial, satu lagi ada akademik. Yang saya tanyakan dalam kaitannya dengan ini Pak, dengan kinerjanya. Ada nggak indikator masing-masing itu Pak? Indikator keberhasilan dalam kaitannya dengan kinerja seorang guru madrasah terutama. Ada pengaruhnya juga dengan tukin Pak, tukin madrasah. Kalau ada nggak prosentase, kalau misalnya prosentasenya kurang sekian, maka tukinnya akan berkurang gitu. Begitu. Ini hanya sekedar saran Pak. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya ada indikator keberhasilan kinerja kita per item tersebut. Ini sekedar saran Pak. Itu. Yang kedua, bagaimana keberhasilan suatu madrasah atau sekolah itu tidak lepas adanya guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dalam hal ini harus bersinergi. Bagaimana kira-kira indikator untuk mengukur keberhasilan di dunia pendidikan, khususnya guru, kepala, dan pengawas yang ada di madrasah. Terima kasih Pak dari Bangka Belitung Pak.
Oh, makasih Bang Belitung. Dari Belitung Pak, Laskar Pelangi, Belitung. Laskar Pelangi udah, saya udah tiga kali ke situ, Belitung. Nanti kan rumah saya Pak ya. Nah, ada berapa tuh Laskar Pelangi di situ ya? Iya Pak. Nah, Terima kasih Pak. ya, makasih Pak atas responnya. Pertama pasti yang namanya asesmen, pasti ada indikator. Indikator pedagogiknya, indikator kemampuan profesionalnya, indikator kemampuan sosialnya, dan pasti ada indikator-indikator. Panjang itu indikatornya Pak. Oh, bawa jawaban saja. Siap Pak, siap Pak. Bagaimana dia bisa mempersiapkan SAP, bagaimana dia bisa berkomunikasi kepada orang yang berbeda, bagaimana dia memberi pemahaman kepada ibunya. Dan itu kalau di dosen kadang self assessment, menilai diri sendiri, nanti kita ketahuan tuh indikator-indikator, oh ternyata saya kurang di sosialnya, ternyata saya kurang di kompetensi keilmuan, penguasaan keilmuan. Jadi ada begitu yang kalau di dosen ya, dan pasti ada indikator. Itu pasti. Yang namanya asesmen, ya yang kedua mengenai guru Pak, indikator penilaian guru, ya beda-beda ya. Kalau guru itu kan pada itu kan yang 4, sama kompetensi profesional. Kalau kepala sekolah itu kepada 2 sebenarnya yang paling utama. Kepala sekolah itu sebagai manajer atau manajer di sekolahnya, madrasahnya. Yang kedua, kepala sekolah itu harus seorang yang leadership. Dia bisa mengarahkan orang, leadership bisa dia memimpin orang. Kemudian ada entrepreneur. Itu kalau pengawas ya tentu ya lebih banyak pada koordinasi. Jadi ya ini semua ada indikator masing-masing Pak. Tentu dalam asesmen ini karena terkait dengan Bandungnya, itu akan panjang dari kesannya ke bawah. Pastilah Pak insya Allah. Dan saya pastikan bahwa asesmen ini teruji Pak ya, teruji pasti objektif. Tidak ada kebenaran apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi kita mohon doanya, mohon dukungannya semua, dan saya minta betul keaktifan partisipasi bersama Bapak Ibu semua untuk mengusung acara besar. Dan insya Allah saya berusaha akan dibuka Kementerian Agama. Bisa saran Pak. Bisa saran. Kalau bisa Pak, kalau bisa gini Pak, kalau bisa ini coba kalau nanti untuk menjaga prinsip keadilan dalam menerima tukin Pak, itu. Jadi kalau bisa, ya Pak, kalau bisa ya harus ada perbedaan Pak, biar adil antara yang rajin, yang malas, yang sedang gitu. Nah, jadi biar jelas gitu Pak. Yang diterima itu betul-betul hasil yang kita peroleh berdasarkan kinerja yang benar-benar profesional gitu. Terus Pak, makanya kita minta surat pertanggungjawaban dari kepala sekolahnya. Betul-betul ada nulis, guru, kepala sekolah, pengawas harus sinergi benar ini. Siap Pak, siap. Apa yang ditambahin guru, namanya tukin itu atau apapun namanya, itu ada pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Kepala sekolah harus memberikan data kepada kita. Jangan yang rajin, yang tidak rajin sama ya, itu tidak adil. Benar. Jadi semuanya Pak, kita ada pengawasannya Pak. Pengawas juga ada demikian. Jadi bisa jadi pengawas itu malas, kepala sekolahnya rajin berdasarkan kinerja. Iya Pak. Pengawasnya malas, tapi kepala sekolahnya rajin. Terus itu Pak. Iya. Otomatis penerimaannya otomatis salah pengawas yang kepala sekolah kan begitu Pak ya. Ya. Oke Pak. Siap Pak, supaya kita namanya mindset kita sama, kelompok yang sama, ya ini adalah kehadiran negara kepada kita, tolong kita jaga bersama, kawan-kawan kita diberitahu, ini semua supaya ini bagus.
nanti kalau kita memberikan tuding lalu ada persoalan-persoalan ketidakadilan, wah saya juga itu. Ya sama-sama lah. Jadi semua yang ikut webinar ini kita sampaikan kepada kawan-kawan harus berdasarkan asas keadilan. Dan itulah fungsi kepala sekolah, fungsi pengawas. Fungsi guru juga begitu. Kalau tidak ada kita tahu. Oke. Bapak, satu lagi mungkin ya Pak, pertanyaan sebelum kita Bapak closing statement. Ini pertanyaannya menarik sekali. Bapak ini dari Ibu Pengawas dari Tasikmalaya Pak, dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini Ibu Pengawas RA Pak yang hadir. Mohon izin bertanya, kenapa untuk kepala dan guru RA itu tidak di AKG dan di AKK Pak? Sepertinya yang tingkat RA pun ingin berpartisipasi gitu ya Pak ya. Halo Bapak. Ya. Iya Pak. Oke Pak, nanti saya. Oke, ya siap Bapak. Silakan Bapak dijawab. Ya, semua harus saya jawab. Saya kata sebagian. Jadi apa yang saya anggap saya jawab saya. Bahan diskusi kita. Oke. Ini kali sudah masuk asar ya. Yang mau Bogor ada acara. Saya terima kasih yang setulus-tulusnya atas inisiasi, kami apresiasi webinar seperti ini terus kita laksanakan untuk menjaga silaturahmi kita, komunikasi kita. Yang kedua mohon izin pada guru yang saya muliakan, para kepala sekolah, pengawas Indonesia sekarang ini mengalami masalah tentang literasi budaya, literasi agama, literasi sains, literasi digital skill ya, itu penting sekali. Oleh karena itu para guru lah yang kita harapkan untuk meningkatkan literasi kita. Angka baca nasional itu baru 37,3%. Dari 267 juta penduduk kita, baru 13% yang baca buku, yang baca koran, dan 18% yang membaca majalah. Inilah tantangan kita, tantangan tentang literasi. Dan saya menitip betul pesan kepada guru kita agar kita bisa memantik para peserta didik kita mencintai buku, membaca dan media sosial. Terima kasih sudah azan ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan kita. Iya. Alhamdulillah pertemuan kita selesai hari ini Bapak. Kami haturkan banyak terima kasih untuk semua informasinya hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di webinar selanjutnya ya Pak. Kami akan mengundang Bapak kembali. Mohon izin dan ilmu yang luar biasa. Saya Nenden Sri Sulastri selaku moderator dari MTSN 2 Sukabumi dan juga Bapak Hendra selaku host dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi mengaturkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di webinar kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hendra, silakan ditutup. Ya. Pak Hendra, silakan untuk Barkah, kalau Bapak. Terima kasih sekali kepada Bapak Madrasah, Dirjen Todis, Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah memberikan penjelasan AKG kita tahu. Sampai mungkin tentunya banyak pertanyaan yang ingin kita hari pada kesempatan kali ini akan simpan dari Pak Direktur yang memang hari ini sungguh sangat luar biasa
insya Allah mudah-mudahan yang belum dapat dijawab kalau belum sudah mencatatnya, dan mungkin insya Allah nanti akan ada. Bapak Ibu, absen peserta partisipan absen. Sudah absen, terima kasih. Dan madrasah atau mas hadir kesempatan kali banyak belum sempat dijawab, itu semakin buat kita untuk informasi terutama angka G dan sebentar lagi kita yang berada di Kementerian Agama. Di akhir kegiatan ini marilah kita bersama. Mudah-mudahan apa yang Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih sebagai host dan juga Bu Nenen sebagai moderator, dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah dengan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ya, siap. Siap. Boleh menikmati room bebek ini. Pak Hendra. Ya, siap. Pak Hendra, berarti ini ke dokumen dulu aja ya. Nanti dikirimin Japri aja ke Bapak ya. Yang mana ya, Pak? Yang ini nggak apa-apa, Nenden aja. Nenden yang ngerjain aja. Oh, siap. Sip. Rekamannya sudah di stop, Hendra. Ya, siap, Pak Lukman. Rekamannya sudah di stop. Ya, rekaman. Bapak Abdul Rahman mohon izin. Ya, Pak. Ya, Bapak, total yang ada di YouTube berapa, Pak? Di YouTube saat ini pemutaran 544. Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Berarti jumlah total itu 500 ya, Pak? 544. Oh, 544 berarti ditambah dengan yang ada di room Wibek, jumlah terakhir 255. Berarti Bapak total kurang lebih ada 800 ya Pak untuk hari ini. Tadi tembus 256 ya? Iya Pak. Mungkin Bapak melihat yang tertinggi terakhir Pak berapa? Aduh, lupa nggak di screen. Nggak dicatat ya? Nenek tuh tinggalinnya tadi teh yang terakhir teh 255 yang terakhir. 256, tembus 256. Nembus 256 ya? Iya. 256, oke. Ya, masih banyak ya yang masih dijajah dalam